Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Saya menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ibunya Al-Quran 30 juz. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas itu semuanya dikandung maknanya di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Semuanya dikandung di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Jadi dia 7 ayat tetapi ada di dalam sekian ribu ayat Al-Quran. Makanya disebut dengan Ummul Quran atau disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Salah satu di antara makna 7 ayat yang diulang-ulang, selain diulang-ulang di dalam sholat, juga berarti diulang-ulang penjelasannya, diulang-ulang pemaknaannya di dalam ayat-ayat yang lain di seluruh ayat Al-Quran. Ini ajaibnya surat Al-Fatihah. Makanya saya selalu bilang, siapa yang membaca surat Al-Fatihah maka seperti membaca 30 juz Al-Quran. Keutamaannya kayak gitu. Termasuk ayat ke-6 ketika Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi di sini teman-teman kita berdoa agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Kita minta, ya Allah, beri kami petunjuk. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Gimana caranya kami hidup? Gimana caranya kami mengisi hari-hari kami? Gimana caranya kami bisa pulang kepadamu dalam keadaan selamat? Gimana caranya agar kami bisa sampai kepada Engkau? Gimana caranya agar kami tidak salah jalan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, di sini tuh ada sebuah pengakuan kalau kita nggak tahu jalan. Di sini tuh ada sebuah kesadaran, self-awareness, kalau kita itu merasa bodoh. Kalau kita tuh merasa nggak tahu apa-apa, Allah lebih tahu. Allah lebih berilmu, Allah lebih maha mengerti, Allah lebih bijaksana. Kita tuh bodoh, awam, nggak tahu apa-apa. Di sini sebuah iktiraf, sebuah pengakuan. Sehingga kalau ada orang yang membaca ayat Ihdinas siratal mustaqim, tetapi dia merasa lebih tahu daripada Allah, berarti dia belum membaca Ihdinas siratal mustaqim. Apapun bidang ilmu yang kita kuasai, kita tuh bodoh teman-teman. Apapun keahlian kita, kita tuh awam. Jangan ketika kita diberikan sedikit ilmu oleh Allah, menjadi seorang saintis, menjadi seorang dokter ahli, menjadi seorang profesor, menjadi seorang konsultan dan seterusnya, kita merasa lebih tahu daripada Allah. Itu enggak ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita menjadi seorang desainer, kita merasa lebih tahu fashion pakaian yang lebih baik daripada fashion style yang Allah udah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu enggak ihdinas siratal mustaqim. Orang yang benar membaca ihdinas siratal mustaqim itu ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, pada saat yang sama dia ngerasa bodoh. Dia ngerasa nggak tahu apa-apa. Dia ngerasa nggak ngerti apa-apa. Dan dia jujur minta petunjuk dari Allah, yang kalau Allah beri petunjuk dia akan ikuti. Itu baru benar membaca Al-Fatihah. Itu baru benar membaca Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau dia baca Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, lalu Allah tunjukkan jalannya tentang masalah finansial.
Bisa jadi kita seorang konsultan finansial. Bisa jadi kita seorang ahli ekonomi. Bisa jadi kita seorang bankir. Bisa jadi kita seorang misalnya trader yang main saham dan seterusnya. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, lalu Allah tunjukkan petunjuk. Allah tunjukkan jalan yang benar dalam masalah finansial. Salah satunya adalah janganlah kamu makan dari hasil riba. Janganlah kamu mempraktekkan riba. Terus kita bilang, wah ini sistem sebetulnya sehat buat ekonomi kita. Sebetulnya sistem riba itu nggak murni bermasalah sih, secara finansial tuh bagus, asalkan kita bijak mengelolanya dan segala macam. Berarti kita belum membaca ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita belum benar-benar menyadari kalau kita tuh bodoh, Allah lebih tahu. Rabbi, ana jahilun wa anta alimun. Ya Rabbi, saya itu bodoh dan Engkau maha tahu. Makanya saya bertanya kepadamu, makanya saya meminta kepadamu, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita bertanya kepada seseorang, terus kita membantah, kira-kira apa pendapat orang tentang itu? Berarti kita nggak bertanya, kita sok tahu, atau kita mengetes dia, atau kita keras kepala dan seterusnya. Makanya kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim yang benar, haqqut tilawah, kita mulai dengan self awareness. Kita mulai dengan kesadaran tau'iyah, wa'yun nafs, kesadaran diri. Kita mulai dengan iktiraf, pengakuan bahwa kita bodoh, Allah maha bijaksana, Allah maha tahu. Makanya kita minta kepada Allah. Makanya kita bertanya kepada Allah. Makanya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu poin pertama dari ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga nanti kasus-kasus yang lain dalam kehidupan kita, tentang parenting, tentang fatherhood, tentang super mom, tentang ibu, tentang ayah, tentang orang tua kepada anak harusnya kayak gimana. Allah udah ngasih kita beberapa guidance cara mendidik anak yang paling baik. Terus kita sebagai konsultan parenting, konsultan pendidikan anak, nggak mau percaya dengan pendidikan, dengan konsep pendidikan atau petunjuk pendidikan yang ada di Al-Quran, bahwa mengajarkan Al-Quran dari kecil, mengajarkan sholat dari kecil dan seterusnya. Kita nggak percaya, kita lebih percaya dengan kurikulum buatan kita sendiri atau buatan manusia atau buatan para ahli katanya. Berarti kita belum benar-benar punya self awareness saat membaca ihdinas siratal mustaqim. Apapun tentang kehidupan kita, Allah lebih mengerti daripada kita. Para psikiater, para psikolog, ketika mendapatkan seorang pasien, seorang klien yang punya penyakit mental illness, sakit mentalnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi di dalam Al-Quran, yaitu dengan memperbanyak sholat, sedekah dan zikir. Di dalam surat Al-Ma'arij, manusia itu halu'a, jazu'a, manu'a, labil intinya, illal musallin, kecuali orang yang sholat dan dawam dengan sholatnya. Artinya memperbanyak sholat sunnah, ada terapi ibadah. Dia nggak mau menyarankan terapi spiritual karena dia nggak percaya dengan spiritual healing. Dia lebih percaya dengan psikologinya, dan psikologinya berasal dari Sigmund Freud, bukan berasal dari Al-Quran. Bahkan kadang-kadang bertabrakan teorinya. Berarti dia belum membaca ihdinas siratal mustaqim. Dia merasa lebih tahu daripada Allah.
Padahal Allah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih tahu daripada kalian sejak kalian diciptakan dari tanah atau kalian masih janin di dalam perut ibu-ibu kalian. La tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok tahu, merasa udah paling pintar, kata Allah. Jadi poin inti dari ihdinas siratal mustaqim yang pertama adalah kita membaca kalimat doa ini, membaca ayat ini sambil membangun wa'yun nafs, membangun self awareness, kesadaran dalam diri kita. Kesadaran tentang apa? Nahnu juhala wallahu alimun. Kita ini jahil, kita ini bodoh, dan Allah itu maha tahu. Kita baca ayat ini, baca doa ini dengan sebuah iktiraf, dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah keyakinan bahwa kita itu butuh Allah untuk menunjukkan jalan hidup kita. Sehingga nggak boleh kita merasa lebih tahu dari Allah. Baik masalah pribadi kita dalam hidup maupun masalah keluarga atau masalah sosial, masalah bangsa, masalah politik, masalah ekonomi, masalah dagang, masalah sains, apapun dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kita merasa diri kita bodoh dan Allah itu yang maha tahu. Kita merasa diri kita itu awam dan Allah maha bijaksana, sehingga kita meminta dengan sungguh-sungguh dan tulus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan untuk mendapatkan jodoh